pengen umrohkan mama. Iya. Jadi kami mau umrohkan mama bukan dari duit kuliah nih. Duit kami merias nih dari mama yang nyuruh, dia bilang gitu. Jadi ini duit dari keinginan mama, kami menjadi peris mau kami jadikan mama umroh nih, uangnya nih, bilang itu bukan dari duit kuliah yang udah mama larang. Jadi tiba-tiba itu ada yang namanya tuh Kak Nopi Herlina namanya. Nopi Kak Herlina namanya itu tuh di bagian sales marketing di situ. Terus manajernya itu bilang BRI Aston ada yang mau mewakilkan ini enggak? Waktu itu Peri lagi nyapu di depan di Aston. Ada yang bisa mewakilkan Aston enggak? Dia bilang gitu. Ada ini nih lomba joget sesar pada kala itu. Lomba lagi joget booming, sesar. lagi booming Lagi sesar. booming, Sesar itu. Jadi goyang sesar namanya. Dung gitu ya. Jadi dia nanya kan tadi enggak ada yang bisa joget Pak di sini. Jadi itulah tuh namanya Kak Nopi Kak Herlina namanya. Pokoknya Peri itu ingat orang-orang yang berperan penting dalam jadi ini nih anak magang yang ini nih bisa joget nih, kata dia bilang gitu. Soalnya kemarin dia ikut kami karaoke, dia bisa joget Inul, dia bilang gitu. Membayangkan. Sekali udahlah Pak. Alah Mbak bilang gitu. Pasti yang ikut banyak. Iya sih, dia bilang kan kebetulan pacarnya dia itu orang BRI. Jadi ya sendiri akun pacarnya kan. Terus syaratnya itu pakaiannya harus unik, pokoknya selucu-lucunya dari bahan karung. Nah akhirnya tuh, dan buat Peri terharu nih Pak, kok sekali Peri balik ke ini, pokoknya Peri ngikut ya, kata si Mbak Nopi ini kan, Peri pokoknya ikut, dia bilang gitu. Jadi akhirnya ini Peri ini baliklah ke tempat kos Peri ini. Tahu-tahu Mbak Aston nih, Mbak Spa tadi yang Peri bilang, nggak tahu siapa yang kasih tahu mereka nih, tiba-tiba nih mereka nih masih Peri karung nih. Jadi lo teh buat apa teh, dia bilang nggak tahu nih, dia bilang gitu. Kok teteh mau ngumpulkan karung ya di sini ya, padahal tetehnya sampai bilang gini, teteh ini mau buang sampah, cuma nengok karungnya ini teteh letakkan di sini. Nggak tahu hati teteh ini mau meletakkan di sini ngapa ya, dia bilang gitu. Kenapa karung? Akhirnya nih Peri ingat kalau tadi ini disuruh cari karung buat baju unik ini. Untuk baju unik ya. Teh, Peri bilang, tahu enggak teh, kalau teteh enggak terusin saya ini lagi bingung teh mau cari karung di mana. Akhirnya itulah si Teh Cendil sama Teh Ega namanya. Bantuin buatin baju karung. Nah, sama lagi namanya tuh Mbok Leni, ada juga ketiga pokoknya. Bantu buatin kostum. Dan menor-menor nih Pak. Pokoknya pergi ke waktu itu di Jalan Sepakat. Itu tuh Gebiar BRI itu waktu itu. Bayangkan Pak, Tuhan tuh memang disitulah saya yakin kalau kita yakin nih Pak, ya Pak, Allah tuh menolongnya lewat Peri goyang sesar ini. Beribu-ribu yang ikut goyang sesar ya Pak. Peri itu dipilih jadi juara 2. Bayangkan lah, rame semuanya. Cuman gimana orangnya bisa ngelihat Peri yang di sana. Dan Peri itu nonton itu udah 1.400 berapa, dan Peri posisinya itu di ujung jalan, bukan di depan panggung loh. Bisa dipilih 10 terbaik. 10 terbaik itu sesar. Terus digoyang lagi. Pakaian konsep karung tadi itu. Goyang lagi nih, goyang, dipilih lagi 5 yang terbaik goyangan. Terus digolong oleh 3 tuh Peri itu termasuk dari 3 itu. Dengan hebohnya Peri goyang, dan alhamdulillah Peri waktu itu juara 2 dan dapat uangnya 2.800.000. Jadi Allah Peri bilang, kau ini mengabulkan doaku nih, karena aku butuh duit buat buat laporan. Dari uang itu Pak, saya kembalikan, saya bisa menembus cincin almarhum ibu saya yang ada dalam itu. Jadi disitulah awal saya udah bisa belikan orang tua tuh, yaitu mau mengembalikan cincin itu dari uang hasil goyang sesar tadi melalui keyakinan. Makanya saya bilang tidak, itu pengalaman perdana saya sholat dari habis isya sampai jam 1 malam, sholat malam itu perdana sungguh berdoa. Sungguh saya yakin, karena saya bingung bingung mau lewat dapat duit dari mana nih, mau buat laporan kan. Jadi akhirnya tuh udah Pak, sampai lah mungkin balik Peri itu dapat terbaik dari Aston kan. Bertiga waktu itu Peri, Rati sama si Peri, Edi sama si Devi kalau nggak salah. Tidak putus asa jadi sebentar lagi kan Pak, kemarin udah ini nih kan, udah selesai nih sekolahnya, udah beres semuanya.
Kebetulan lagi ikut beasiswa. Iya. Ini cerita lagi udah mulai mewek lah ya bagian ini. udah mulai di part akhir dari ini. Jadi perjalanan karir terus sampai lah dari udah tamat dan selesai kerja apa dulu sama Eka itu kan. Sampai lah Peri pas mau kuliah. Jadi kawan Peri nanya, Peri gua kuliah nggak? Secara kawan-kawan sekolah di SMP Peri kan jarang dekat sama kawan-kawan di SMK kan. Iya. Jadi kan banyak dekatnya sama SMP kayak teman-teman Peri yang dari bidang semut merah. Tadi Terus itu ya. geng-geng terus dari itu ada geng-geng cewek gitu di SMP kan, sampai mereka itu pas ngumpul kan mereka ngajak waktu itu mereka ngajak ngumpul pada ngomongin kuliah semua zaman itu. Jadi akhirnya Peri ini aku pengen kuliah nih. Akhirnya Peri itu selama libur Peri itu kerja lagi di tempat Mak Eka kan, sambil ikut tes. Terus sebelum itu pun Peri izin sama almarhum mama. Mak, Peri bilang aku mau kuliah nih, Peri bilang gitu. Kuliah di mana? Di Pontianak, dia bilang gitu. Yakin nggak? Tahu emang kalau bisa nanti kak. Memang Mak Pontianak awal sebelum tahu ada yang beasiswa yang Malang. Karena itu kan ikut tes kan zaman itu. Jadi dibilang di Pontianak tuh kau bisa, dia bilang itu. Bisa kayaknya Mak, tapi sambil kerja nih, saya bilang itu. Kau nggak malu ke? Dia bilang itu. Enggak, Mak, bilang kami ya sekolah kerja, kami bilang itu. Jadi akhirnya tuh Peri tuh tak sampai lagi ngambil apa kalau nggak salah tuh, ngambil ijazah. Bukan buat ngambil ijazah, ngambil apa tuh. Jadi disuruh siapa yang nyuruh Peri ikut tes tuh, kalau nggak salah tuh guru SMK, tapi itu siapa. Jadi ikut tes tuh, jadi tes kan. Mama nih bilang, Mak, kami bilang gitu, kami mau ikut tes kuliah. Mama kira ini Peri nyebut tes kuliah, tes yang di kuliah yang di Pontianak. Ternyata ikut tes yang di SMK nih, buat di Malang kan, di Malang kan. Itu tuh si ini bang ini yang nyuruh masuk nih. Mbak Iwani. Nah, dia lah yang bersemangat. Oh iyalah Peri, pasti kau bisa nih bilang. Jadi ikut tes lah nih Peri nih. Ikut tes lah, Peri itu peringkat 48. Pada zaman itu. Tuh Peri kan memang pintar ngolah tuh. Pintar berdebat nih, sering berdebat sama Pak Jaman ini zaman itu. Karena ada dia enggak aktif di kelas ya. Nah, jadi di situ lah tuh awal karir Peri kan. Pas Peri udah lulus, Peri belum kasih tahu nih kalau Peri lulus di Malang ke almarhum mama. Sekali udah selesai tes tinggal kasih tahu, Mak, kami lulus beasiswa di Malang. Oh iya iyalah, kapan berangkatnya? Mama tuh cuma nanya itu, kapan berangkatnya? Saya bilang mungkin insyaallah seminggu lagi Mak, mungkin minggu depan. Jadi dari Pemda nyuruh beli koper. Waktu zaman itu Peri sekali disuruh koper buat baju, terus baju putih, celana hitam pada zaman itu, terus di bekal suruh bekal apa gitu. Zaman itu baju-baju lah, persiapan untuk kita pribadi lah. Sekali gitu. Oh iya, Mama bilang. Dia cuma bilang almarhum Mama cuma bilang iya, dia bilang gitu. Akhirnya Peri itu ingat hari Jumat, balik sholat Jumat, Peri itu ke rumah Mak Eka lagi, balik lagi ke Mak Eka lagi, benar-benar luar biasa. Mak Eka ini memang benar-benar luar biasa ke Peri ini. Akhirnya Mak Eka, boleh enggak kami minta duit 500.000, terserah lah Mak Eka mau marah. Padahal pada zaman itu Mak Eka tuh belum kaya Pak. Mak Eka yang jual dodol tuh belum ada apa-apa sekarang, belum seperti sekarang. Masih reok rumahnya jauh, tapi beliau tuh luar biasa memberikan uang 500.000 ini untuk beli koper buat Peri, sampai dia bilang insya Allah Nak, katanya bilang kau bisa, dia bilang. Jadi akhirnya 500.000 ini Peri beli koper itu seharga tuh 200 berapa, jadi tinggal 200 lebih. Bayangkanlah 200 lebih ini Peri buat bekal untuk di Malang, pikir Peri ini kan, pikir awalnya hari Jumat tuh Pak. Jadi Sabtu kami bilang ke Mama, Mak, satu hari lagi nih Mak kami mau berangkat, bilang ke almarhum Mama kan. Sampai akhirnya tuh kami tuh Mak Eka lagi ini nyumbang telur buat soto untuk buat inilah apa? Selamatan untuk pelepasan ini. Sehat. Ini cerita ini benar-benar mengharukan nih Pak. Jadi hari Sabtu pagi kita tuh ngantarkan telur, itu ingat ngantarkan telur, akhirnya buatlah soto pada zaman itu. Jadi kata si almarhum Mama, bayangan Pak dia karena kita nih anak Pak ya. Jadi
Peri itu sholat, balik sholat pas mau salam. Gitu. Nak, 1 hari lagi nih, Peri bilang gitu. Iya, dia bilang gitu. Tapi kita sebagai anaknya kayak terasa nih apa mama nih. Biasa dengan Peri ini suruh berdua, ngabarin dia. Udah gitu, balik lagi sholat asar. Mak jam berapa mak ngundang kawan-kawan nih mak? Peri bilang itu buat foto nih, Peri bilang gitu. Biar kami bilang kawan-kawan geng semut merah tadi itu Pak. Geng semut merah itu buat perpisahan karena kan mereka kuliahnya di Pontianak. Jadi terserahlah habis maghrib ke dia bilang gitu. Iya. Habis maghrib lah nih ceritanya nih. Udah nih selamatan orang udah pada balik. Udah balik semua selamatan. Udah ucapkan besok kan berangkat hari Minggu. Selamat kata orang nih, selamat berangkat ya gitu. Hati-hati di sana kuliah dia bilang gitu. Kami yakin Pak kau bisa karena kau kan orangnya nih bisa mandiri lah dibanding yang adik-beradik yang lain dia bilang. Udah gitu nih Pak. Pas malam sekitar jam 8 lah Peri balik sholat asar ya. Sholat isya. Peri pamit sama sepupu sama keluarga udah salam, kemudian bilang mau berangkat. Almarhum mama ini pingsan jam 8. Ingat Peri itu jam 8 lewat gitu. Pingsan nih dia nih kayak nangis gitu. Akhirnya Peri ini kan kesal, kita udah packing, kita udah selamatan, udah pamit sama kawan kalau berangkat kuliah kan ke Malang waktu itu. Udah kayak gini tiba-tiba dia enggak mau Peri berangkat, dia nangis, dia sampai pingsan. Sampai Peri frustasi, Peri ancam deh Pak, dan itulah saatnya Peri durhaka sama beliau, benar-benar bersalah Peri pada malam hari. Diancam gimana? Peri yang ngancamnya gini. Kalau mama enggak ngizinkan kami kuliah, Peri bilang gitu. Aku jadi banci kayak pakai rambut panjang. Peri ingat Peri karena Peri ini udah blank Pak, frustasi lah kan kita cita-citanya kan udah ini kan udah kita blank terus Peri itu kan lulusnya tuh disuruh ngambil jurusan arsitek kalau nggak salah. Arsitek. Sebenarnya Peri itu ngambil peternakan. Tadi Peri itu disarankan untuk masuk arsitek karena ikut tesnya tuh Peri itu lebih menonjol di situ kan ada soalnya banyak. Lebih menonjolnya di arsitek, disuruh pindah arsitek. Kan kita nih bangga nih, ya Allah jadi penjual lempok, jadi penggelek dodol, yang dibilang orang tegeol-geol. Jadi arsitek, kan udah mikir nih zaman itu nih Pak. Jadi arsitek belum zaman gila-gila nih Mak Anten nih belum jauh masih ya. Jauh sekali. Oke, luar biasa. Ini dari awal karir ini kan bercerita nih. Iya. Sekali Mamat nih ngacam gini. Udahlah aku enggak mau gini. Akhirnya nih Pak. Ada kan nih. Abang tadi lagi beri saran gini. Kalau memang kau yakin udah urusan mama aku yang urus kata Abang Beri kan. Kau fokus kalau memang kau mau kuliah kau fokus. Kau ini enggak. Akhirnya enggak. Mama nih sempat kayak model bukan stroke Pak, kayak temenung sampai jam 1 malam Pak. Bayangkan Pak. Jadi kita sebagai anak nih kayak ada sesuatu yang jadi Allah sampai bilang nih, sampai Peri ini sholat malam Pak, minta ya Allah kalau memang ini bukan rezeki aku maunya bangunkan aku jam 3, aku mau tidur nanti bangunkanlah aku jam 3 subuh. Jadikan aku satu kata iya atau tidak. Akhirnya Peri itu tertidur Pak. Peri terbangun langsung Peri bilang aku enggak kuliah. Peri itu langsung refleks gitu bangun, aku enggak mau kuliah. Langsung Peri itu berteriak. Jadi akhirnya Peri lihat mama terus belum tidur Pak, matanya sampai bengkak, dia nangis megang baju Peri pada kala itu almarhum kan. Dia bilang, "Ma, aku enggak jadi kuliah," dia bilang gitu. Demi mama. Akhirnya dia peluk erat sekali pakai peluk erat. Mama yakin kau sukses, katanya bilang gitu. Tidak ada kata sukses kalau orang itu enggak ridho. Dia bilang gitu sama Peri kan. Iya. Jadi dia bilang, "Oh iya Mak." Bayangkan Pak, pas besok mau berangkat Peri itu diserang 3 orang. Mau pergi ke rumah, mau jemput Peri untuk berangkat. Tinggal nunggu Peri nih. Semuanya pada calon-calon mahasiswa yang ke Malang ini udah pada kumpul di pelabuhan Serpit zaman itu. Tapi Peri belum berangkat pada zaman itu. Jadi ada beberapa lah Pak. Peri nggak usah sebutkan namanya ya. Pokoknya ada beberapa pengurus itu. Mungkin 2 tahunan dia nggak negur Peri. Pokoknya dia tuh kayak dendam dengan Peri kan, kayak benci dengan Peri, maksudnya sampai dia tuh Peri ada dengar sampai dia tuh ngomong gini, udahlah kau tuh orang miskin, orang kada, emang kau bisa jadi apa? Sampai dia tuh ngomong kayak gitu. Dari kata-kata inspiratif tuh ya. Jadi dari kata-kata itu tuh Peri bilang itu yang membuat aku ini bisa. Kebetulan juga saya berterima kasih juga kepada Mbak Sri Tulip pada zaman itu yang mau menampung Mbak Sri Peri. yang mana? Mbak Sri yang rias. Mbak Sri. Nah, pada zaman itu beliau yang
menampung Peri jadi asistennya pada kala itu. Jadi asisten, jadi benar-benar sama merintis. 2014 dia merintis, saya pun merintis. Jadi saya tapi saya jadi anak buahnya, dia udah jadi bos pada zaman itu Pak Sri. Saya pun berterima kasih kepada beliau. Kalau bukan karena beliau pun saya bukan siapa-siapa juga Pak. Jadi saya mendapatkan jati diri saya. Jadi aku di sini. Cuman ada rasa sedih lah Pak, sedih pasti masih. Terus yang sedihnya ini apa lah nih, kawan-kawan ini nggak tahu lah itu kawan-kawan memang sengaja atau kawan-kawan itu memang nggak sengaja Pak. Maksudnya mereka tuh kayak ngomong enak di malam gini. Dia tuh kayak nyindir pas buka bersama, nyindir terus. Saya sempat merah tuh. Bukan. Pokoknya ada lagi reuni, pokoknya tuh buka bersama itu buka bersama. Terus di buka bersama kami itu ada beberapa orang yang ikut kuliah di Malang tadi. Jadi mereka tuh kayak nyindir gini. Tapi Peri mikir gini. Ih udahlah aku yang jalanin gini. Jadi tapi itu yang buat Peri, kalau nggak ada omongan embel-embel seperti itu, Peri nggak semangat loh Pak. Karena Peri udah down dengan ibu Peri tadi, karena mama Peri ini udah buat Peri down. Jadi dengan mereka gitu kan Peri, jadi Peri kayak semangat nih. Jadi Peri, aku bisa nih. Jadi itulah mengumpulkan duit dari Mbak Sri sampai tahun 2017, dari 2014 ke 2017 Peri ngumpulkan duit, dan alhamdulillah lah tuh Peri bisa buka sendiri. Nah, tapi yang sedihnya nih Pak, kan Peri tuh pernah 2015 tuh pernah ngomong, Mak, Peri bilang gitu, kalau kami sukses nih jadi mak pengantin nih, kami nggak pengen umrohkan mama. Jadi kami mau umrohkan mama bukan dari duit kuliah nih, duit kami merias nih dari mama yang nyuruh, bilang gitu. Jadi ini duit dari keinginan mama kami menjadi peris, mau kami jadikan mama umroh nih uangnya nih, bukan dari duit kuliah yang udah mama larang. Tidak usah nak. Jadi pada zaman itulah Pak, pertama Peri belikan beliau, sampai Peri bisa belikan beliau cincin gelang pada zaman itu. Jadi 2016 awal Pak, sebelum beliau meninggal ya Pak. Jadi 2016 awal tuh Maret kalau nggak salah tuh Peri belikan beliau perhiasan cincin gelang sama kalung kalau nggak salah zaman itu. Jadi dia bilang nggak usah gitu, nanti duitnya berguna barengan kalau kau belikan mama ini nih. Sebenarnya Peri sedih waktu itu nih. Kalau kau belikan mama, nanti kau pakai apa lagi modalnya, dia bilang itu. Sementara kan mamanya orang pertama dia bilang yang merusak karir kau, maksudnya merusak karir yang udah tidak mengizinkan kau kuliah lah. Inilah, tapi kok kau yang belikan, mama ini kan udah menghancurkan masa depan kau, dia bilang gitu. Enggak, bilang gitu. Jadi itulah Pak, padahal nih Pak sayang sama Peri sekali. Pada itu Peri ingat 2016 mau puasa pertama tuh Pak. Jadi mau puasa pertama itulah almarhum tuh masuk ke rumah sakit di Ketapang. Nggak pernah beliau tuh Pak benci sama Peri, karena di sini kan dekat sama Peri, jadi beliau tuh kayak membenci Peri, benci. Dia tuh kayak nggak mau Peri dekatkan sama dia. Kayak mungkin ada sesuatu. Jadi tuh kayak dia tuh kayak gini Pak, Peri ini harus tegar kali mungkin ya. Jadi kalau misalnya Peri tuh kala itu tuh Peri itu masih manja, dia pun masih baik-baik sendiri, mungkin Peri sampai sekarang masih merasa kehilangan dan mungkin masih terbawa oleh kesedihan kali Pak. Jadi beliau tuh kayak memberi isyarat, kau lepaskan mama, kau jangan terlalu berlarut, mama ini mau pergi kayaknya. Cuman kita kan kita nggak ngeh, kita setelah beliau udah meninggalkan itulah Pak. Dari situ bilang sampai enggak puasa ketiga kalau nggak salah, puasa ketiga kan Peri sholat berdoa, sempat dia tuh ngomong beliau minta maaf. Peri bilang, masa lah mama yang minta maaf sama kami, bilang itu. Enggak, karena mama kau penuh hinaan, dia bilang gitu. Karena mama kau penuh hinaan gitu. Enggak Mak, Peri bilang gitu. Kalau mak dan Peri bilang karena mama, Peri bisa beliin kalung mama kan harus ya. Sampai sekarang Pak, beliau tuh sampai Peri bilang, Mak, baju mama yang Peri jahitkan ini belum mama pakai. Dari uang Peri merias ini Peri belikan beliau bahan buat baju lebaran. Jadi saya tanya beliau, Mak, kok mama jangan ngomong gitu, mama kan belum pakai baju yang Peri potongkan Mak. Peri ingat kali baju itu tuh warna merah Pak,
ingat sampai sekarang baju itu. Sampai Peri bilang, mama sehat ya Mak. Inilah Mak kami sholat ya Mak. Pokoknya Peri sholat, mama besok harus sembuh nih. Akhirnya itu Pak, Peri tinggalkan sholat kan beliau nih. Bukannya selama Peri sholat sama ngaji Pak, beliau nih kok beliau bawa Mak sampai lah hari ke-7, puasa ke-7. Pokoknya kan dia masuk rumah sakit puasa pertama, terus puasa ketiga sempat pamit kayak gitu, sampailah puasa ke-6 hari Minggu Peri ingat. Waktu itu tuh puasanya tuh hari Senin, tahun 2016 tuh puasanya hari Senin. Kalau nggak salah tuh tanggal 7 kalau nggak salah. Sekali itu udah pas hari Minggu beliau itu Pak, nggak tahu itu karena dia kartu dokter sih itu EP Pak. Cuma dia tuh ngomong dia mau balik gitu. Kata-katanya tuh pokoknya dia mau balik. Akhirnya kompromi sama keluarga, sama sama bapak, sama dokter, sama semuanya. Dokter bilang walaupun misal balik terjadi apa-apa kan dokter udah angkat tangan karena udah tujuan semuanya karena dia mau balik. Sampailah di rumah hari Selasa, pokoknya puasa ke-9 nih Pak. Habis buka puasa nih semuanya nih kan. Jadi yang tinggal itu Peri sama kakak Peri. Peri bilang, mama sehat lah, dia bilang gitu. Banyak ya yang mama sehat, Peri bilang itu kan mama pasti bisa nih. Terus tuh Peri ini kan selama di rumah sakit kan sholat tarawihnya tuh sendiri-sendiri Pak, jadi tidak pengen berjamaah. Jadi Peri pengen berjamaah 9 hari dah nih, Peri bilang gitu, nggak sholat berjamaah. Tapi dia tuh ngejam matanya tuh selama pokoknya 3 hari setelah kejadian dia koma tuh, dia tuh koma tapi matanya buka Pak. Buka ya. Buka sampai berapa? 9 hari, sampai hari ke-9. Masih merasakan ya. Kalau tapi matanya buka, tapi dia nggak bisa gerak Pak. Iya. Jadi Peri bilang mau sholat, pokoknya dia tuh erat megang tangan Peri ini, erat sekali. Sampai sekarang kakak Peri tuh kalau Peri cerita itu dia suka sedih juga. Erat. Peri bilang jadi Peri manggil kakak Peri tuh Eke. Coba lihat tangan mama. Apa nih? Berarti dia tidak nyuruhkan kau sholat lo, dia minta jaga Bang. Dia bilang gitu. Oh ya lama kami bilang tak ada kami sholat nih, kami sholat di rumah aja. Dia bilang gitu. Ternyata Pak, dalam Peri ngelus tangan itu dia meninggal. Jadi dari situlah Pak Peri mulai bangkit. Jadi Peri sempat dibilang orang gila Pak. Gilanya gini, karena Peri itu pas beliau meninggalnya subuh malam, besoknya itu kan Peri udah mulai sholat habis sholat tarawih di masjid. Jadi subuhnya itu ada orang bawa ceramah di surau di dekat rumah Peri. Dia bilang ibumu akan terlepas. Nggak tahu pas itu karena momennya pas atau memang karena dia melihat Peri lagi berduka, dia langsung bahas ke situ. Ceramahnya itu tentang ibu, orang tuamu, pokoknya tentang orang tua lah Pak. Kalau kau sayang dengan beliau, kau kan tidak mungkin lagi mengasihkan dia hartamu, uangmu, kecuali satu. Dia bilang gitu, kau sayangi dia, maksudnya kasihlah dia uang ini, anggap kau kasih uang itu ke orang lain tapi atas nama almarhum. Jadi setelah saya bilang, pokoknya di situ saya sampai saya ini Pak selama 40 hari ibu saya meninggal, saya dibilang orang gila, saya tidak ada nerima job seorang pengantin, saya tolak, saya sempat putus asa sebentar. Jadi saya itu Pak setiap habis sholat asar ke kuburan mama sampai mau maghrib selama 40 hari, karena Peri yakin selama anak yang soleh selama 40 hari berturut-turut mendoakan mamanya ini terbebas dari penyakit. Dan Peri pun yakin almarhum meninggal di bulan Ramadan. Kala itu memang dia cita-citanya mau mati bulan Ramadan Pak, karena dia bilang dia takut siksa kubur Pak. Dia bilang jadi mudah-mudahan dia mati bulan Ramadan, dia lepas siksa kubur. Nah dari situ lah Peri bangkit dan sampailah Peri bertemu sama Bu Idrus. Pada kala itu. Bu Idrus, Ibu Rahmah. Semoga dia nonton juga pada malam hari ini. Amin. Peri berterima kasih kepada Ibu Rahmah juga. Maksudnya Peri ini bukan siapa-siapa, maksudnya pernah mengecewakan Pemda Kayong lah Pak, gara-gara Peri yang beasiswa itu. Tapi Bu Rahmah ini benar-benar malaikat. Ini kayak posisi Bu Rahmah ini Pak kayak Mbak Eka yang judul tadi, tapi ini versi udah mau menuju kesuksesan versi Bu Rahmahnya. Jadi beliau Pak, bagi saya beliau itu bidadari tak bersayap Pak.
Beliau memang tidak melahirkan saya. Sayap, tetapi memberikan sayap ya. Iya, jadi Ibu Rahmah ini yang mendorong saya. Mendorong. Jadi beliau yang udah menjadikan saya perias beliau yang meyakinkan saya menjadi perias. Peri ini bisa ini. Akhirnya setiap kegiatan beliau Peri selalu ikut. Jadi dia yang memperkenalkan dia lagi yang membangkitkan Peri untuk dikenal di kalangan pemerintahan Kabupaten Kayong Utara yang sempat Peri di X-kan lah gitu, ibaratnya di Kayong ini karena dikucilkan karena tidak jadi kuliah tadi. Jadi dianggap mempermalukan lah, mempermainkan pemerintah Kabupaten Kayong Utara khususnya untuk beasiswa yang ke Malang kemarin. Jadi akhirnya Bu Rahmah kembali memperkenalkan Peri ini, memberanikan Peri lagi nih. Oh ternyata anak ini nih salah. Kita udah pernah memaksa dia untuk jadi mahasiswa yang di Malang itu, tetapi anak ini nih menolak dengan alasan yang tepat. Dia tidak jadi karena alasan tepat itu. Saya lihat dari Bu Rahmah tuh. Anak ini nih bisa, Bu Rahmah bilang. Akhirnya dari situ Peri diangkat sampai bisa kenal istri-istri pejabat Kayong. Sampai pokoknya kemana-mana, sampai saya diajak pejabat pertama yang ngajak saya ke luar negeri cuma Ibu Rahmah. Kemana waktu itu? Ke Kuala Lumpur. Ya? Luar biasa sekali Pak Ibu Rahmah pada kala itu Pak, benar-benar luar biasa. Jadi mungkin saya bilang ya Allah, berkat kita ini tidak malu kerja ya Pak. Saya ini orangnya tak pemalu Pak, pada zaman itu tidak kayak orang yang mau jadi dibilang pembantu, mau apa tidak malu, mau jadi pembantu, jadi apa segala itu. Tapi memang luar biasa. Berterima kasih, beribu-ribu terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar Bapak Idrus ya. Pak Idrus dan Bu Rahmah pada kala itu yang benar-benar membimbing dan menerima saya sehingga saya jadi seperti ini. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan Pak bahwa pendidikan itu tidak menjamin kalau kita memang tidak sungguh-sungguh. Contoh kita misalnya sekolah karena kita mau gengsi. Contoh sekarang lagi ngetren bidan supaya bisa dapat polisi, misal contoh. Jadi dia mau ke sekolah bidan misalkan nih Pak. Bidan nih sekolah bidan. Udah pekerjaan polisi gitu ya. Bekerja nih karena kan biasanya polisi cetak bidan contoh. Percuma kalau dia tidak hal seperti itu terkalahkan dengan misalnya keinginan kayak Peri ini walaupun cuma tamat SMA. Tamat SMA pun akan menang dibanding kuliah yang kayak gitu Pak. Nah akhirnya alhamdulillah Peri bisa membuktikan bahwa mohon maaf bukan mau mengecilkan tidak, bahwa sekali lagi saya ucapkan maaf bahwa saya bisa membuktikan ke kawan-kawan yang di Malang kemarin saya lebih bisa dari mereka. Alhamdulillah. Jadi bukan berarti mereka tidak bisa, cuman saya lebih duluan merasakan kesuksesan dulu. Betul. Alhamdulillah. Jadi intinya itu kita bukan berarti saya menolak itu saya harus diam-diam tangan berpasrah diri. Tidak, tapi saya penuh perjuangan. Berkat perjuangan saya lah saya bisa seperti ini. Itu namanya untuk bikin kiat-kiat untuk mengingatkan kepada khususnya pemuda-pemuda hari ini, remaja-remaja ini. Jadi seperti misalnya kuliah bukan hanya kita mendapatkan prestis ya, tetapi juga yang penting adalah prestasi, dan prestasi itu nanti membawa kesuksesan. Silakan mau untuk menyampaikan. Terima kasih Pak atas waktunya. Buat teman-teman di luar sana, jangan pernah kalian pertama ya pasti orang tua ya Pak. Belum tentu orang tua kita itu baik dan senang di depan dia tuh, belum tentu dia itu senang, tapi di belakang kita tuh dia tuh sedih. Sedihnya gini, ya Allah demi anak aku nih, aku nih harus bisa nih, harus ini. Jadi kita sebagai anak benar-benar menghargai itu atau menghormati orang tua kita itu untuk menjadi lebih baik. Contoh ya, kita kalau misalnya kita belum bisa belum ada pekerjaan, nah jangan orang tua itu tidak perlu uang, karena saya merasakan itu orang tua tidak perlu uang, tapi perlu perlakuan yang kita lakukan. Contoh ya Pak, dalam kawan-kawan yang masih kuliah, ya itulah jangan disia-siakan, karena kalian termasuk orang yang beruntung kalau yang bisa kuliah ya, ibaratnya kalian sudah dikasih jalan untuk sukses. Jadi jangan kalian sia-siakan. Kalau misalnya kalian yakin kalau dengan kuliah kalian bisa sukses, maka jalanilah dan tekunilah. Nah,
kawan-kawan yang belum kuliah mereka udah langsung kerja, maka tekunilah juga pekerjaan itu, jangan setengah-setengah. Insya Allah semua akan sukses. Terima kasih. Ya, luar biasa. Dan waktu kuliah ini sebuah kiat yang apa ya, jimat ya untuk bersukses. Sehingga apa yang dilakukan itu apa yang dialami ya, jalani ya dengan penuh ketekunan ya, yang pasti ketulusan lah ya. Nah, apapun tantangannya hadapi, jangan mengeluh, jangan banyak mengeluh. Wala tai asyik. Udah dapat duit seminggu misalnya, pulang rezeki seminggu 1 hari nggak ada rezeki, langsung down, langsung bilang Tuhan jahat. Nah, Tuhan jahat itu pasti terus itu lupa. Kalau misalkan saya tadi kuliah lupa cerita, iya mungkin saya nggak ketemu sama almarhum mama saya. Nah, itu yang penting. Nah, kan kalau kita balikkan kan ada hikmah. Kalau aku mengerjakan kuliah, mungkin aku baru tamat sekarang. Peri mungkin baru tamat sekarang, belum jadi apa-apa. Kedua, kalau misal Peri berangkat kuliah, Peri nggak bisa ketemu. Ya mungkin itulah kali satu pertanda. Kan biasanya kan 30. Makanya harus sekarang kalau misalnya teman-teman punya pertanda, punya apa itu, jangan dianggap sepele kalau misalnya tentang, apalagi tentang orang tua. Tentang orang tua. Pokoknya orang tua itu keramat yang paling ampuh di dunia. Ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Murkanya Allah terletak kepada murka orang tua. Orang tua lah pokoknya yang penting. Oke, ada yang disampaikan lagi sebelum kita akhiri? Terima kasih. Nangis lagi. Ya, terima kasih kepada Mbak Peri sudah sudi datang ke studio kita ini. Sebenarnya ya lama dulu memang kepengen. Dan Peri pun sering menawarkan benar nih kapan diterima. Rajin ini. Iya, karena belum main untuk mengundang beliau kan. Oke, nanti ketemu lagi dengan beliau dengan segmen yang berbeda, dengan tema yang berbeda yang pasti akan selalu memberikan inspirasi, mengedukasi dan menginformasi yang pasti. Oke, dan terus mudah-mudahannya Mbak Peri terus berkarya dan terus memberikan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat melalui tangan-tangannya, konsepnya dan ide yang gagasannya. Dan itu merupakan sebuah ibadah semuanya. Dan Bapak pun semoga sehat. Amin. Lancar inputnya ya Pak. Semoga jadi YouTubers. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Bulan puasa doa. Bulan puasa. Oke. Terima kasih kepada Mbak Peri sudah siap memberikan tadi sangat mendalam ini narasumber yang luar biasa pada malam ini dan banyak sekali yang menyaksikan. Sampai ketemu lagi di segmen yang berbeda di Jam Edukasi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.